Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Beyond the Blackboard, dirilis pada tahun 2011. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang wanita yang diangkat menjadi guru di tempat penampungan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan suasana sekolah yang ramai dengan siswa. Salah satu siswa yang bernama Stacy adalah anak yang pintar, suka belajar dan mencintai sekolah. Dia bercita-cita menjadi guru sejak dia masih kecil. Cita-cita itu akhirnya terwujud saat dia berusia 24 tahun pada tahun 1987. Stacy diterima di sebuah lembaga pendidikan untuk mengajar para anak-anak tunawisma. Stacy sangat senang karena cita-citanya terwujud. Di rumah dia langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajar esok hari. Pagi harinya, Stacy menuju tempat dia mengajar. Di jalan dia mulai kaget ketika mulai memasuki lingkungan yang mulai kumuh. Rasa kaget itu semakin menjadi ketika dia memasuki gedung sekolah yang tidak semestinya atau lebih mirip seperti gudang, bahkan sekolah itu tak memiliki nama. Stacy lalu mencoba menghubungi Dr. Ross, kepala lembaga yang menaungi sekolah tersebut, tapi tidak berhasil karena beliau sedang sibuk. Stacy kemudian diantar ke kelas yang dia ampuh. Sesampainya di sana, Stacy kembali tertegun melihat kelas yang berantakan dan fasilitas yang sangat minim. Stacy lalu menanyakan fasilitas dan buku-buku yang bisa digunakan untuk pembelajaran pada pengelola-pengelola sekolah. Sang pengelola sekolah mengatakan bahwa buku-buku dan media pembelajaran tidak terlalu penting di sini. Yang terpenting adalah mempresensi anak setiap pagi dan memberi makan siang. Hal itu jauh lebih baik dan bisa menjauhkan mereka dari jalanan. Stacy pun memulai memanggil murid-muridnya untuk masuk ke kelas. Ketika baru beberapa saat dia mengajar, seluruh ruangan bergetar karena kereta api lewat. Maklum, sekolah itu berada di pinggir rel kereta api. Tak lama kemudian, suasana kelas kembali gaduh karena ada tikus yang keluar dari dalam lubang. Hal itu membuat Stacy galau karena kondisi itu sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Johnny, salah satu pengelola di sana, menyemangati Stacy agar tetap sabar karena kehadirannya sangat membantu sekolah tersebut. See you tomorrow. Ketika di rumah, Stacy pun menangis mengingat kejadian di sekolah. Walaupun demikian, Stacy mengatakan pada suaminya jika dia tetap akan mengajar besok. Keesokan harinya, Stacy mulai melakukan pretest dan juga mengelompokkan siswa agar dia mudah dalam mengajar sesuai kemampuan serta jenjang umur para siswa. Setelah itu, Stacy kembali melakukan KBM. Ketika sedang asyik mengajar, Stacy dikejutkan oleh seorang ibu yang tiba-tiba masuk ke kelas dan mengambil putrinya untuk diajak bekerja. Stacy pun melarang ibu tersebut, namun si ibu malah menghardik Stacy. Dia beranggapan jika uang lebih penting dibanding pendidikan. Saat kondisi Stacy sedang bingung oleh tingkah laku ibu tadi, datang Patricia, perawat di sekolah tersebut, yang mengabarkan jika Stacy besok akan diberi vaksin dan vitamin karena di tempat itu terdapat berbagai penyakit, termasuk penyakit etika. Selanjutnya, Stacy kembali dibuat pusing ketika dia keluar kelas sejenak karena ada keperluan. Kelas kembali ribut, para siswa saling bertengkar di kelas. Tak hanya itu, para siswa juga mulai tidak sopan pada dirinya sehingga dia terpaksa memarahi siswa tersebut. Ketika di rumah, Stacy mencoba mencari media apa yang tepat agar bisa membuat para siswa lebih tenang. Akhirnya Stacy akan menggunakan media audio visual melalui TV dan video player. Pagi itu, Stacy bertemu Danny, siswa yang tempo hari berbuat tidak sopan pada Stacy. Danny meminta maaf pada Stacy atas perbuatannya tempo hari.
Baru sebentar saja senang karena ada murid yang mulai berubah, Stacy lagi-lagi harus mendapat cobaan, TV dan video playernya hilang dicuri. Danny pun mencoba menenangkan Stacy dan menyarankan agar diikhlaskan saja karena tak akan bisa ditemukan pencurinya, apalagi di lingkungan itu memang rawan. Akhirnya Stacy pun kembali ke kelas dan melakukan KBM seperti biasa. Di sela-sela mengajar, Stacy kembali dipanggil yang mengabarkan jika hasil screening menyatakan dia tengah hamil sehingga dia tak bisa divaksin. Karena hal tersebut, Stacy mencoba menghubungi Dr. Ross sekaligus meminta pengembangan sarana dan prasarana untuk sekolah tersebut. Namun lagi-lagi panggilan itu pun gagal sehingga keesokan harinya Stacy mendatangi kantor lembaga pendidikan untuk mengabarkan kondisinya yang tengah hamil, maka semester depan dia harus cuti. Tak lupa dia juga kembali mengajukan pengembangan sarana dan prasarana untuk sekolah tersebut. Dr. Ross mengatakan dia akan mengusulkan hal itu pada rapat dewan, tapi itu kecil kemungkinannya karena sekolah tersebut bukanlah sekolah formal. Pada suatu malam, Stacy merenung memikirkan nasib anak-anak itu. Stacy merasa kasihan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sang suami yang tahu apa yang dirasakan Stacy mengatakan, di tengah keterbatasan itu, kamu bisa melakukan hal terbaik yang kamu mampu. Stacy pun kembali semangat, dia rela mengeluarkan uang pribadinya untuk merenovasi kelas agar lebih rapi dan berwarna. Ketika sekolah kembali dibuka, para siswa pun kaget melihat kondisi dan suasana kelas yang baru. Agar pembelajaran berjalan lancar serta para siswa tidak terbebani, sebelum KBM, Stacy terlebih dahulu melakukan apresiasi dan memilih model quantum learning. Cara itu ternyata berhasil, para siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Stacy mengajarkan berbagai materi mulai dari sikap, pengetahuan, hingga keterampilan. Melihat apa yang dilakukan oleh Stacy, para guru di sana pun turut membantu dan berkontribusi dalam pembelajaran. Selain memperhatikan masalah KBM, Stacy juga memperhatikan tentang kondisi siswanya. Dia selalu berkoordinasi dengan pengawas sekolah. Dia juga tak segan meminta konsumsi yang cukup untuk para siswanya. Usaha yang dilakukan oleh Stacy tidak sia-sia. Lambat laun pun, sikap para siswa sudah mulai berubah. Kebahagiaan Stacy bertambah ketika pada suatu hari, pihak lembaga pendidikan yang menaungi sekolah itu mengirimkan sarana dan prasarana seperti mebeler dan juga buku-buku untuk sekolah tersebut. Namun masalah kembali muncul ketika Stacy mendapat kabar ayah Maria diusir dari lingkungan tersebut karena dia telah melanggar aturan yang telah disepakati. Stacy pun tidak rela jika Maria harus keluar dan hidup di jalanan karena Maria adalah murid yang paling pintar di sekolah tersebut. Stacy lalu menawarkan pada ayah Maria agar Maria tinggal bersamanya. Stacy mengatakan nanti jika ayah Maria sudah mendapat rumah yang layak, maka Maria boleh diambil kembali. Akhirnya Maria pun tinggal bersama keluarga Stacy. Di sana Stacy diperlakukan dengan baik seperti anggota keluarga lainnya. Di sekolah, Stacy terus melakukan inovasi agar para anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan bantuan Patricia, Stacy mengadakan program parenting untuk orang tua siswa dengan harapan para orang tua dapat membantu, memfasilitasi, dan memantau anaknya belajar di rumah. Para orang tua pun setuju dengan program yang disarankan oleh Stacy. Tapi dari sekian banyak orang tua yang telah berubah, lagi-lagi ada orang tua yang kembali menarik anaknya saat KBM. Setelah diikuti, ternyata sang anak diminta oleh sang ibu untuk menuliskan surat lamaran kerja karena dia buta huruf. Melihat hal itu, Stacy pun menemui si ibu yang bernama Candy itu. Stacy menawarkan diri untuk mengajari Candy baca tulis dengan harapan Candy tak mengganggu anaknya belajar serta bisa membantu anaknya belajar. Pada awalnya, Candy tidak menerima tawaran itu dan menolaknya dengan ketus. Tapi setelah dinasihati oleh Stacy, akhirnya Candy pun mau belajar bersama Stacy. Setelah sekian lama berlalu, perut Stacy pun semakin besar. Dia meminta izin pada suaminya agar tetap bisa mengajar di sekolah itu. Melihat keinginan yang besar untuk mengembangkan sekolah itu, sang suami pun mengizinkan. Bahkan sang suami turut membantu dengan mengajar olahraga di sekolah tersebut.
Walaupun sekolah itu bukan sekolah formal, tapi mereka berusaha membuat seperti sekolah pada umumnya dengan melakukan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan kegiatan ekstrakurikuler baseball. Kemudian setelah sekian lama menghilang, ayah Maria kembali datang untuk menjemput anaknya. Sang ayah telah berubah menjadi lebih baik. Maria tampak senang karena bisa kembali bersama ayahnya. Beberapa hari kemudian, Stacy kehilangan Maria, murid kesayangannya. Ternyata Maria telah pergi bersama ayahnya. Karena hal itu, Stacy pun merasa sedih. Johnny kembali menghibur Stacy. Johnny mengatakan hal itu sudah biasa terjadi di sekolah tersebut, mengingat latar belakang mereka adalah tunawisma. Namun yang terpenting, Stacy telah melakukan hal yang terbaik untuk Maria. Hari-hari Stacy melahirkan pun semakin dekat. Dia berpamitan kepada para siswa untuk mengambil cuti hamil. Para siswa pun sedih dengan perginya Stacy. Mereka khawatir tak ada lagi yang mengajar mereka. Stacy pun mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan, walaupun sudah tidak mengajar, Stacy akan tetap memantau mereka agar tetap belajar hingga umur 18 tahun. Stacy juga akan mengirimkan buku kepada mereka agar mereka tetap rajin membaca. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Stacy melahirkan anak perempuan yang diberi nama Mackenzie. Tak lama kemudian, dokter mengabarkan pada Stacy jika ada banyak anak-anak yang ingin membesuknya. Ternyata mereka adalah para siswa sekolah tunawisma. Mereka banyak yang memberi hadiah untuk Stacy dan bayinya. Walaupun kondisi mereka kekurangan, tapi mereka tetap memberikan hadiah sesuai dengan kemampuannya. Di sini terlihat Stacy telah berhasil melakukan pendidikan karakter pada para siswa agar memiliki kasih sayang dan etika pada orang lain. Ketika Stacy sedang mengasuh bayinya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Maria yang mengabarkan dia sudah berpindah rumah ke neneknya dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Stacy kemudian mengenang para siswanya melalui foto-foto mereka. Stacy merasa rindu pada mereka. Sang suami pun mengizinkan Stacy untuk mengajar kembali di sekolah tunawisma. Dengan kembalinya Stacy di sekolah tersebut, para siswa sangat senang serta semakin semangat belajar. Pada akhir tahun 1987, Undang-Undang tentang Tunawisma akhirnya disahkan dan setahun kemudian atau pada tahun 1988, sekolah formal didirikan untuk para tunawisma di Sun Lake City. Selanjutnya, Stacy tetap mengajar di sana selama 8 tahun kemudian. Pada tahun 1995, Stacy mendapat penghargaan sebagai pelayan publik terbaik. Seperti itulah kisah tentang seorang wanita yang diangkat menjadi guru di tempat penampungan. Ikhlas dalam bekerja membuat beban menjadi tak terasa. Apalagi jika sudah menjadi cinta, akan hadir bahagia yang selalu terjaga. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.